Di dunia yang tidak selalu adil, kamu akan bertemu dengan dua jenis manusia. Mereka yang mengangkatmu, dan mereka yang diam-diam ingin menjatuhkanmu. Ada yang mendorongmu naik, dan ada pula yang tersenyum di depan, tapi menusuk saat kamu lengah. Lalu muncul pertanyaannya, bagaimana menghadapi orang jahat tanpa kehilangan kebaikan dalam diri kita? Tidak perlu membalas, cukup bertumbuh. Pernah disakiti? Dibohongi? Dermekin? Dikhianati oleh orang yang dulu kamu bantu? Dan kamu berpikir, aku harus membalas. Tapi hari ini, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuatmu sedikit lebih tenang. Kamu tidak perlu membalas. Cukup bertumbuh. Luka tidak selalu butuh balas. Kita diajari bahwa keadilan harus dibalas dengan keadilan. Kalau kamu dilukai, kamu berhak membalas. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa membalas hanya membuat kamu turun ke level mereka? Saat kamu sibuk membalas, kamu tertahan. Hatimu penuh amarah. Fokusmu kabur dari tujuanmu yang sesungguhnya. Sedangkan saat kamu memilih bertumbuh, kamu mengalihkan rasa sakit menjadi bahan bakar untuk naik lebih tinggi. Diam bukan lemah, tapi fokus. Orang yang menyakitimu ingin satu hal, reaksi. Mereka ingin kamu marah, jatuh, hancur. Mereka ingin kamu kehilangan arah. Tapi saat kamu diam, saat kamu tetap melangkah, saat kamu memilih memperbaiki dirimu dan bukan menyakiti balik, itu menyakitkan mereka lebih dari 1000 kata. Kemenangan sejati adalah saat kamu tetap tenang, dan tiba di tempat yang mereka pikir kamu takkan pernah sampai. Balasan terindah adalah perubahanmu. Jangan buang waktumu menjelaskan siapa dirimu kepada orang yang sengaja salah paham. Jangan habiskan energimu menjatuhkan mereka yang pernah menjatuhkanmu. Cukup tunjukkan bahwa kamu masih berdiri, bahwa kamu masih berjalan, bahwa kamu bahkan berkembang jauh melampaui rasa sakit itu. Buktimu bukan kata-kata. Buktimu adalah ketenangan, Kesabaran. dan hasil. Orang yang menyakitimu akan jadi cermin. Mereka pernah membuatmu marah. Mereka pernah menjatuhkanmu. Tapi, justru dari mereka, kamu belajar. Belajar mengenal batas. Belajar mengenal dirimu sendiri. Belajar bahwa tidak semua orang layak dimasukkan ke dalam hatimu. Jadi jangan sesali pertemuan itu. Jadikan itu cermin yang membuatmu tumbuh. Fokus pada jalanmu, bukan dendammu. Dendam itu berat. Ia akan membuat langkahmu lambat. Ia akan membuat hatimu penuh racun yang tidak perlu. Tapi saat kamu belajar melepaskan dan melangkah, hidupmu menjadi ringan. Dan langkahmu menjadi jauh. Kamu tidak lagi bertarung untuk menang atas mereka. Kamu bertarung untuk menang atas dirimu yang dulu. Balas dendam terbaik bukan membuat mereka jatuh, tapi membuktikan bahwa kamu bisa berdiri tanpa mereka. Kamu tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk menjadi tinggi. Karena akar pohon yang kuat tidak terlihat, tapi ia menyangga segalanya. Hari ini, kalau kamu sedang terluka, jangan buru-buru membalas. Jangan buru-buru mengutuk. Bertumbuhlah. Karena disitulah balasan paling indah. Kamu jadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih bijak, dan mereka hanya akan menjadi bab yang lewat dalam buku perjalananmu. Batasan adalah benteng. Kamu pernah terlalu memberi, terlalu terbuka, terlalu sabar, terlalu memaklumi semua orang demi menjaga hubungan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kebaikanmu disalahpahami. Kesabaranmu dianggap kelemahan. Dan kamu mulai sadar, kamu butuh batas. Karena sesungguhnya, batasan bukan tembok untuk menjauh. Batasan adalah benteng untuk melindungi. Tidak semua orang layak masuk. Tidak semua orang pantas tahu seluruh isi hatimu. Tidak semua orang layak tahu kelemahanmu. Dan tidak semua orang layak kau beri kesempatan kedua. Tanpa batas, orang akan masuk seenaknya. Mengacak-acak emosimu, lalu pergi tanpa merasa bersalah. Kamu bukan jahat kalau kamu mulai memilih. Kamu hanya sedang belajar menjaga diri. Batasan adalah bentuk cinta pada diri sendiri.
Orang yang benar-benar mencintai dirimu akan menghargai batasmu. Karena mereka tahu, batasan bukan berarti menjauh, tapi mengatur. Batasan membuat hubungan sehat. Batasan membuatmu tidak kehilangan arah. Tanpa batas, kamu akan lelah menyenangkan semua orang, dan lupa menyelamatkan dirimu sendiri. Kebaikan harus punya aturan. Kamu boleh baik, tapi tidak berarti kamu harus selalu tersedia. Kamu boleh sabar, tapi bukan berarti kamu harus terus dimaafkan. Orang yang benar-benar tahu batas, tidak akan memanfaatkan kebaikan orang lain. Mereka akan menghargai jarak, waktu, dan perasaan. Jangan hapus batasanmu hanya karena kamu takut kehilangan orang. Karena yang sungguh mencintaimu, tidak akan melewati garis itu. Batasan itu benteng, bukan penjara. Kamu tidak sedang mengurung dirimu. Kamu sedang menyaring. Siapa yang benar-benar layak berada di dekatmu, dan siapa yang hanya datang untuk mengambil tanpa memberi. Batasan bukan berarti kamu tertutup. Itu berarti kamu tahu kapan membuka, dan kapan menjaga pintu tetap terkunci. Jadikan luka sebagai pelindung, bukan dinding. Kamu pernah disakiti, itu benar. Tapi jangan biarkan luka membuatmu membenci semua orang. Biarkan luka itu membentukmu jadi lebih bijak, lebih selektif, lebih sadar bahwa hidup ini bukan tentang banyaknya relasi, tapi tentang kualitas dari mereka yang benar-benar peduli. Dan kamu layak dijaga, layak dihargai. Tapi semua itu harus dimulai dari kamu sendiri. Benteng bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk memastikan bahwa kamu tetap utuh di dalamnya. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling banyak menemanimu, tapi siapa yang menghormati batasmu, yang layak berada di sisimu. Bukan semua orang boleh masuk, dan kamu tidak harus minta maaf, karena sedang menjaga dirimu sendiri. Kebaikan bukan kelemahan. Pernahkah kamu merasa sikap baikmu dimanfaatkan? Kesabaranmu disalahpahami? Ketulusanmu dibalas dengan sikap dingin? Mereka bilang kamu terlalu lembek, terlalu mudah memaafkan, terlalu cepat membantu, bahkan saat kamu sendiri sedang kesulitan. Tapi hari ini, izinkan aku mengatakan satu kalimat. Kebaikanmu bukan kelemahan. Mereka tidak mengerti harga dari hati yang baik. Orang yang tidak pernah tahu bagaimana rasanya dipatahkan, mudah meremehkan seseorang yang tetap tersenyum meski dilukai. Tapi orang yang punya hati baik tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam, terlalu berharga untuk diisi dengan kebencian. Jadi kamu tetap sabar, tetap tenang, dan tetap memilih jalan damai. Bukan karena kamu tidak bisa membalas, tapi karena kamu tahu jiwa yang besar tidak turun ke medan yang kotor. Baik bukan berarti bodoh. Kamu sadar siapa yang menyakitimu. Kamu tahu siapa yang mempermainkan kebaikanmu. Tapi kamu tidak membuat keburukan mereka jadi alasan untuk berubah menjadi seperti mereka. Itu bukan kebodohan. Itu kendali. Itu kekuatan. Karena orang yang paling kuat adalah orang yang bisa tetap bersih meski dikelilingi racun. Jangan malu jadi baik. Di dunia yang penuh topeng, kebaikan adalah keberanian. Karena lebih mudah jadi sinis, lebih mudah membenci, lebih mudah cuek. Tapi kamu tetap memilih menjadi baik. Kamu tetap peduli. Kamu tetap punya hati. Itu bukan kelemahan. Itu ketegasan jiwa. Hati yang baik adalah hati yang kuat. Karena ia memilih untuk tidak jadi keras, meski pernah hancur berkali-kali. Baik harus punya batas. Tapi jangan biarkan kebaikanmu diinjak-injak. Baik bukan berarti selalu tersedia. Baik bukan berarti selalu bisa ditumpangi. Kebaikan perlu dijaga. Perlu batas. Karena tanpa batas, kamu hanya akan jadi sasaran empuk bagi mereka yang tak tahu diri. Tetaplah baik. Tapi jangan hilangkan keberanianmu untuk berkata, cukup. Dunia butuh orang sepertimu. Di tengah dunia yang serba cepat dan kejam, dunia masih butuh orang-orang seperti kamu. Yang sabar, yang tulus, yang tidak bermain kotor, yang punya hati besar tapi tetap tahu arah.
Mungkin kamu tidak disorot, tidak sering dipuji, tapi percayalah, orang baik tidak selalu terlihat menonjol. Tapi merekalah yang menjaga dunia ini tetap waras. Jangan berhenti jadi baik hanya karena pernah disakiti. Tapi belajarlah untuk tetap baik dengan perlindungan. Karena pada akhirnya, yang akan dikenang bukan siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tulus saat semua orang mulai berhenti peduli. Kebaikanmu bukan kelemahan. Itu cahaya. Dan dunia masih sangat membutuhkannya. Jadikan mereka sebagai peta, bukan tujuan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang awalnya kamu kagumi, kamu ikuti, kamu kejar kemanapun langkah mereka berjalan? Kamu pikir mereka adalah tujuan. Kamu pikir mereka adalah jawaban. Tapi seiring waktu berjalan, kamu sadar. Marika Hanyalapita. Bukan tujuan. Tidak semua yang kamu kagumi harus kamu kejar. Terkadang kita menaruh terlalu banyak harapan pada manusia. Kita jadikan mereka standar, patokan, bahkan obsesi. Kita lupa bahwa mereka juga bisa salah. Mereka juga bisa pergi. Mereka juga bisa mengecewakan. Dan di saat itulah kita sadar. Kita terlalu menjadikan mereka segalanya. Padahal, tujuan hidupmu bukan menjadi seperti mereka, tapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Peta hanya menunjukkan jalan, tapi bukan tujuannya. Mereka boleh menginspirasi. Mereka boleh jadi contoh. Tapi kamu tak harus mengikuti semua langkahnya. Peta hanya menunjukkan arah. Tapi arah yang dituju, itu harus kamu tentukan sendiri. Kamu tidak dilahirkan untuk menailan jalan orang lain. Kamu dilahirkan untuk menemukan jalurmu dengan caramu. Ketika kamu terlalu mengikuti, kamu kehilangan dirimu. Kita sering kehilangan arah bukan karena tidak punya tujuan, tapi karena kita sibuk melihat hidup orang lain. Sibuk membandingkan. Sibuk menjajar pengakuan. Sibuk menyamakan langkah. Hingga lupa, setiap perjalanan itu unik. Dan tidak semua jalan yang berhasil untuk orang lain harus berhasil untukmu. Temukan dirimu dalam perjalananmu, bukan di bayangan mereka. Belajarlah dari orang lain, iya. Ambil ilmunya, petiknya bijaknya. Tapi jangan kehilangan identitasmu. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi salinan siapapun. Kamu punya jalanmu sendiri. Punya luka yang membentukmu. Punya cerita yang membuatmu tumbuh. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicuri siapapun. Itu adalah milikmu. Sepenuhnya kamu tidak terlambat, kamu hanya sedang menemukan jalanmu. Kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah bahwa kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang berjalan di jalanmu sendiri. Dan itu sudah cukup. Jangan tergesa-gesa karena tekanan dunia. Jangan berbelok hanya karena jalan orang lain terlihat lebih ramai. Karena terkadang, jalan yang paling sunyi adalah jalan yang paling jujur. Orang yang kamu anggap sebagai tujuan, mungkin hanya ditugaskan untuk menunjukkan arah. Tapi ujung dari perjalanan ini, tetap harus kamu temukan sendiri. Jangan berhenti berjalan. Tapi juga jangan kehilangan dirimu dalam perjalanan itu. Karena hidup bukan tentang menjadi seperti siapapun, tapi tentang menjadi diri sendiri yang paling utuh. Mereka bilang kamu tidak bisa. Mereka meremehkan langkahmu. Mereka menertawakan prosesmu. Ada kalanya kamu ingin berteriak, ingin menjelaskan, ingin membuktikan bahwa kamu juga mampu. Tapi kamu tahu, penjelasan seringkali hanya memuaskan ego sesaat. Dan penonton yang memang ingin mencemooh, tidak pernah benar-benar mendengarkan. Jadi diamlah. Fokus. Dan balas dengan bukti. Bukan kata-kata. Kata-kata hanya bunyi. Bukti adalah nyata. Mereka bisa berkata apa saja. Kamu tidak pintar. Kamu tidak cukup. Kamu tidak akan berhasil. Tapi kamu tahu, kata-kata bisa dibantah. Bukti tidak. Saat kamu sudah membuktikan dengan hasil, mereka akan diam dengan sendirinya. Karena nyatanya tidak bisa dipatahkan. Bangun diam-diam, kejutkan saat siap. Baru tidak membentuk gunung dalam sehari. Begitu juga dirimu. Saat kamu fokus bekerja, belajar,
dan tumbuh, orang mungkin tidak melihat, bahkan meremehkan. Tapi tidak apa-apa. Karena yang dibangun dalam diam, seringkali lebih kuat dan tahan lama dibanding yang dibangun demi pengakuan sesaat. Tidak perlu menjawab. Cukup bertindak. Jangan habiskan energimu menjawab cibiran. Jangan buang waktumu menjelaskan pada yang tidak mau memahami. Gunakan waktumu untuk berkarya, untuk memperbaiki diri, untuk membuat versi dirimu yang tak bisa mereka abaikan. Karena pada akhirnya, bukti akan berbicara lebih keras dari suara siapapun. Ketika kamu berhasil, kamu tidak perlu bicara. Dunia yang akan mulai bertanya, bagaimana caramu melakukannya? Diam bukan lemah, tapi strategi. Diam bukan berarti kamu kalah. Diam adalah bentuk tertinggi dari kendali. Kamu tahu kapan harus melangkah, kapan harus berbicara, dan kapan cukup membiarkan hasilmu berbicara. Orang hebat tidak sibuk membantah. Mereka sibuk bekerja. Dan ketika waktunya tiba, hasil akan membuat semua mulut bungkam. Jadikan Karawan mereka sebagai bahan bakar setiap hinan, setiap ajikan, setiap Karawan jangan daitlan menta. Jadikan itu bahan bakar untuk membuktikan bahwa kamu bukan sekadar kata-kata. Biarkan mereka bicara. Kamu cukup berjalan. Lambat tidak apa-apa. Asal pasti. Dan suatu saat, mereka akan sadar. Yang dulu mereka remehkan, telah melampaui mereka dalam diam. Kamu tidak butuh validasi. Kamu butuh hasil. Bekerjalah dalam diam. Berdoalah dalam sunyi. Bersabarlah dalam perih. Dan bertumbuh dalam keyakinan. Karena saat waktunya tiba, hasil akan menggema jauh lebih keras daripada suara siapapun yang pernah meremehkanmu. Balaslah dengan bukti, bukan kata-kata. Pada akhirnya, bukan siapa yang paling banyak bicara yang akan menang, tapi siapa yang paling konsisten bekerja dalam diam. Tidak perlu membalas mereka yang mencemooh. Tidak perlu menjelaskan kepada mereka yang tidak mau mengerti. Diam bukan kelemahan. Diam adalah panggung yang sedang kamu bangun. Dan ketika panggung itu siap, ketika waktumu datang, ketika hasilmu berdiri kokoh, semua kata-kata mereka akan tenggelam oleh satu hal yang tak bisa dibantah. Baktemu.